KPK. Tahu dia rusuh ya kan. Sidang dalam pasal 50 Yesus Tipikor 2013 PN Pekanbaru atas nama terdakwa Haji Muhammad Rusdi Zainal dibuka dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara jaksa, silakan terdakwanya. Para petugas diminta menghadirkan terdakwa Rusdi Zainal dalam depan persidangan. Jadi sekarang kita dengarkan dulu dakwaan dari Ketua Umum. Siap dakwaannya, silakan. Ada sudah terima dakwaannya? Sudah terima, ya silakan dibacakan. Dengarkan baik-baik ya. Dakwaan terdiri dari 82 halaman. Kemudian dakwaan ke-1 primer subsidiar, dakwaan kedua primer subsidiar, dan dakwaan ketiga alternatif 1 atau 2. Bahwa terdakwa HM Rusdi Zainal selaku Gubernur Provinsi Riau periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 bersama-sama dengan Insinyur Suhada Tasman selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Haji Tengku Asmun Jafar SH, masing-masing telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. H. Tengku Zuhelmi, Dr. Andes Edi Supriyani, keduanya selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Palawan. PT Merbau Pelawan Lestari, PT Mitra Tani Nusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, PT Selaras Abadi Utama, CV Bakti Praja Mulia, PT Mitra Hutani Jaya, PT Satria Perkasa Agung, CV Putri Lindung Bulan, dan bersama-sama dengan Insinyur H. Amin Budiati, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Siak, Haji Arwin AS selaku Bupati Siak, dan PT Seraya Sumber Lestari menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu terdakwa selaku Gubernur Riau telah menilai dan mengesahkan bagian kerja tahunan BKT usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman UPHKT yang dimohonkan oleh perusahaan-perusahaan pemegang IUPHKT, yaitu PT Merbau Pelawan Lestari, PT Tani Nusa Sejati, PT Rimba Mutiara Permai, PT Selaras Abadi Utama, CV Bakti Praja Mulia, PT Mitra Hutani Jaya, PT Satria Perkasa Agung, CV Putri Lindung Bulan, yang areal kerjanya di wilayah Kabupaten Pelalawan. Dari seluruh rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan negara keseluruhannya berjumlah 260.316.170 rupiah 20 sen atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. 4.2. Dalam dakwaan perkara ini adalah tentang pengesahan BKUPHKT yang mana hanya berkaitan dengan keputusan Menteri Hutan Nomor 151 KPTS 2 Mei 2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang rencana kerja 5 tahun, rencana kerja tahunan, dan bagian kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman dan singkat KPTS 151 2003. Sebagaimana diakui sendiri oleh penuntut umum dalam dakwaan ke-1 primer halaman 18 sampai dengan 19 dan subsidiar halaman 38 yang menyatakan padahal sesuai ketentuan keputusan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151 KPTS Romawi 2 2003 tanggal 2 Mei 2003 tentang rencana kerja 5 tahun, rencana kerja tahunan dan badan kerja usaha pemuratan hasil hutan kayu pada hutan tanaman. Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian dan pengesahan UPKT UPHKT. Adapun keputusan Menteri Kehutanan lainnya juga peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2002 pada pokoknya adalah berkaitan dengan penerbitan IUPHKT sehingga tidak relevan untuk didakwakan karena dalam perkara ini terdakwa selaku Gubernur Riau tidak menerbitkan IUPHKT. 4.3. Di samping itu pula penuntut umum mendakwa terdakwa dengan peraturan Menteri Kehutanan nomor P43 garing Romawi 2 garing 2005 tanggal 26 Desember 2005 adalah inkonstitusional karena peraturan Menteri Kehutanan tersebut tidak dapat diberlakukan retroaktif terhadap peristiwa yang berlangsung pada bulan Februari sampai dengan April 2004 dan bulan Mei 2004 ketika terdakwa selaku Gubernur Riau mengesahkan DKUPHKT atas nama 8 perusahaan yang areal kerjanya berada di wilayah Kabupaten Pelawon dan 1 perusahaan yang berada di Kabupaten Siak. Dengan demikian, sebagai akibat dari dakwaan yang mendasarkan pada ketentuan di bidang kehutanan yang tidak relevan dengan perbuatan terdakwa adalah surat dakwaan harus batal demi hukum. Poin 5. Penuntut umum mengabulkan peristiwa yang berkaitan dengan surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Suhada Tasman, kepada Menteri Kehutanan. 5.1. Dalam surat dakwaan ke-1 primer, halaman 18 dan subsidiar halaman 37-38, yang pada pokoknya menyatakan Insinyur Suhada Tasman atas permohonan penilaian dan pengesahan UPKT UPHKT dan seterusnya, kemudian meminta petunjuk ke Departemen Kehutanan Republik Indonesia mengenai sah atau tidaknya perizinan di UPHKT di Provinsi Riau, yang kemudian dibalas oleh Menteri Kehutanan yang pada intinya surat keputusan SK IUPHKT yang ada di Provinsi Riau dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan seterusnya. 5.2. Kami meragukan bahwa surat yang dimaksud benar-benar ada karena identitasnya yaitu nomor, tanggal surat, dan perihalnya tidak disebutkan dalam dakwaan. Apa masalahnya jika penuntut umum secara terbuka menyebutkan secara jelas identitas surat dimaksud? Menguraikan dakwaan sebagaimana tersebut di atas adalah sama saja dengan mengaburkan peristiwa yang sesungguhnya terjadi, atau surat dakwaan disusun secara tidak jelas dan kabur sehingga mengakibatkan surat dakwaan harus batal demi hukum. Jadi begitu ya surat terdakwa, surat hukum dan tutup umum. Keadaan ada eksepsi, maka diberi kesempatan jaksa untuk menanggapi dan kita harus buat dulu, disusun dulu. Kita beri 1 minggu ya. Kita sidang lagi tanggal 13 November hari Rabu depan. Ya. Kebetulan hari Rabu itu kita sedikit pidana, jadi kita bisa manfaatkan waktu yang luang ini ya. Ya, jadi kita akhiri sidang kita hari ini. Tundaannya tanggal 13 November hari Rabu. Dakwah kembali ke tahanan ya. Ya, usahakan jam 10 ya. Demikian ya, sudah jelas. Oke, sidang tutup.